Halo teman-teman semua, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu ya, amin. Nah teman-teman, hari ini kita belajar servis lagi ya. Kebetulan di hadapan kita kali ini adalah HP Oppo A92 ya teman-teman. Dan ini kondisi LCD-nya sudah pecah ya. Kata pemiliknya ini handphone jatuh ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita akan coba ganti LCD-nya ya. Nah ini kebetulan pemiliknya juga bawa LCD sendiri juga ya. Kebanyakan untuk yang di sini, di daerah sini maksudnya ya teman-teman ya, itu pada bawa LCD sendiri ya. Nah ini Oppo A92 ya teman-teman. Nah ini prosesnya nggak terlalu sulit ya, tapi butuh ketelitian yang tingkat tinggi ya teman-teman ya. Karena LCD-nya super super mahal nih kata orangnya. Kebetulan ini saya lihat cukup bagus ya LCD-nya teman-teman ya. Ini jenis OC ya, atau original China ya teman-teman ya. Nah ini langsung kita eksekusi ya teman-teman ya. Untuk Oppo A92 ini dua kali buka ya teman-teman ya. Sekali kita buka tutup backdoor, baru kita buka backdoornya ya. Beda seperti HP lain yang umumnya hanya membuka backdoornya aja ya. Nah ini saya menggunakan korek api aja ya teman-teman ya, agar tidak terlalu panas ya untuk membuka tutup backdoornya ya. Nah setelah hangat bisa diambil dari sisi kanan atas ya. Untuk tutupnya pakai plastik mika juga bisa teman-teman. Seperti yang terlihat ya, lebih gampang untuk membukanya. Tapi kalau kita lalai menggunakan panas yang berlebihan, ini bisa agak melepuh ya tutupnya ini. Makanya kan cukup pakai korek api juga lebih gampang ya teman-teman. Nah selanjutnya kita buka backdoor ya teman-teman ya. Tapi sebelum backdoor kita tutup dulu, tutup kamera ini ya, karena takutnya nanti dia ketarik dan lepas ya. Ini agak rentan karena tutup kameranya ini agak sulit juga mendapatkannya ya teman-teman ya. Nah diharap teman-teman untuk menyimak video ini ya sampai selesai agar tidak malpraktek ya. Karena saya sering juga ganti LCD tipe-tipe Oppo A92 ya teman-teman. Dia cukup cukup agak jelimet juga ya, tapi dengan teliti, dengan hati-hati, lebih gampang untuk ngajakinnya teman-teman ya. Oke ini kita cabut dulu SIM tray-nya teman-teman ya. Kita cabut SIM tray, baru kita buka backdoor-nya ya. Oke seperti yang terlihat teman-teman, itu lebih gampang ya. Ini saya menggunakan kuku juga bisa. Nah itu tutup kamera juga harus dibuka dulu ya teman-teman ya. Langsung kita cabut juga fleksibel on off nya teman-teman. Nah ini backdoor sudah kebuka ya, ini penampakan mesin utamanya teman-teman. Ini langsung kita cabut aja ya fleksibel baterai dan fleksibel LCD nya teman-teman. Nah selanjutnya kita tarik aja plastik atau baterainya ya. Nih berhubung belum pernah dibuka makanya agak sedikit keras ya. Oke ini langsung tarik ya teman-teman ya, agak dipaksa juga gak apa-apa. Nah selanjutnya baru kita buka plastik penutup baterai tadi ya. Nah ini setelah dibuka nggak usah dipasang lagi juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kadang-kadang mengganggu juga kalau dipasang kembali ya. Kalau dipasang juga lebih baik sebenarnya, cuma kadang-kadang karena udah plastik udah dibuka, kadang-kadang suka bikin tebal baterai ya. Artinya nanti pas kita tutup backdoornya dia lebih lebih tebal ya, jadi nggak rapat nanti untuk backdoornya, jadi dibuang juga nggak apa-apa plastiknya. Oke teman-teman, ini kita langsung eksekusi aja LCD orinya ya. Nah ini saya menggunakan blower ya teman-teman ya.
Untuk anginnya nih 250 dan untuk panasnya sendiri ini 300 ya teman-teman. Nah itu ukuran buat ngangkat LCD panas dan angin udah cukup ya teman-teman ya. Nah untuk ngangetinnya itu cukup di ujung-ujungnya ya teman-teman ya, diratakan di ujung-ujungnya, di 4 putaran juga udah cukup ya, agar lebih gampang untuk mengangkatnya kalau panasnya rata di ujung-ujung LCD ini ya teman-teman. Oke, ini sudah hangat rata teman-teman ya, tinggal kita angkat aja LCD-nya. Ini biasakan gunakan kuku kalau saya teman-teman ya. Kalau teman-teman gak ada kuku bisa menggunakan kaca mika juga bisa ya. Nah ini walaupun LCD-nya dipastikan tidak kepake lagi, tapi usahakan tetap untuk ngangkatnya yang rapi ya teman-teman ya, agar di mata customer juga kerjaan kita rapi ya. Oke teman-teman, ini sudah ada selai ya, tinggal kita bantu pakai pinset ya untuk ngangkatnya. Langsung aja kita tarik. Oh ternyata ini LCD-nya pernah diganti juga teman-teman sebelumnya ya, tapi nggak apa-apa ya. Biasakan setelah LCD kecabut itu bersihkan bekas-bekas lemnya ya teman-teman ya, atau bekas-bekas kaca yang tertinggal, agar nanti pas pemasangan LCD barunya lebih presisi ya, atau lebih rapat nanti. Nah ini usahakan sebersih-bersihnya ya, usahakan jangan ada sisa lem-lem yang ada di tatakannya ini ya teman-teman, karena sedikit aja ada bekas lem kadang-kadang posisi LCD sudah agak sedikit berubah ya, atau enggak presisi. Untuk kendala HP-HP Android sekarang banyak sekali ya teman-teman ya. Rata-rata di daerah kita ini atau di Bekasi Utara ini untuk ganti LCD itu lebih sering ya teman-teman ya, karena mungkin HP-nya kebesaran ya atau ya rata-rata memang kesalahan dari pemakaian teman-teman ya. Kalau untuk kerusakan mesin sendiri untuk jenis-jenis Oppo agak jarang ya teman-teman ya. Nah ini sebelum kita pasangkan LCD-nya, usahakan tutup yang sela-sela yang akan membuat short ya teman-teman ya. Ini seperti yang di fleksibel ini kan ada massa ya. Nah ini juga harus ditutup, karena kalau nggak ditutup kadang-kadang takutnya ada masalah ya teman-teman ya. Nah itu biasanya kalau nggak ditutup suka nempel di tatakan. Nah tatakannya ada massa ya, nanti LCD-nya bisa blank atau ngeblur ya teman-teman. Oke, ini sudah dipasangin, udah dipasangkan maksudnya ya. Ini dipas-pasin dulu aja teman-teman ya, dipas-pasin dulu untuk soketnya, baru kita tekan ya, karena ini berbentuk soket. Ini lebih rentan ya kalau kita salah tekan ya teman-teman, takutnya meleset sehingga bisa merusak posisi soket. Oke, ini udah kepasang teman-teman ya, baru kita pasangkan baterainya ya. Nah ini akan saya coba hidupkan ya teman-teman ya. Untuk menghidupkannya kita harus pasang backdoornya dulu ya teman-teman ya. Kita pasangkan juga fleksibel on off nya ya. Nah ini juga yang sering saya sampaikan buat teman-teman ya, kebiasaan saya setelah masang LCD saya tes sekali bagus itu langsung saya lem ya teman-teman ya, enggak saya cabut lagi ya, karena saya untuk menghindarkan risiko kegagalan di dalam masang LCD nih. Karena sering banget terjadi apabila sudah dites bagus
fleksibelnya dicabut lagi baru dilem dan dipasang. Itu kendalanya ada aja teman-teman ya, bisa ngeblur, bisa bergaris-garis, atau touchscreen-nya lompat-lompat ya. Nah, dari pengalaman itu saya memutuskan bahwa setelah dites sekali seperti ini, itu langsung saya lem ya. Ya walaupun agak sedikit ribet, tapi untuk menghindarkan risiko yang lebih parah, lebih baik kerjakan seperti ini aja teman-teman ya. Habis dites, dipasang, langsung aja dilem teman-teman. Itu risikonya bisa dikatakan tidak ada ya. Tapi kalau teman-teman sudah tes, dicabut lagi, baru dilem dan dipasang lagi fleksibel LCD-nya, nah itu ditakutkan nanti ada masalah terhadap LCD-nya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah saya hidupkan ya, saya tes. Nah ini sedang loading ya. Nah ternyata ada polanya, kebetulan orangnya ngasih pola tadi ya, jadi lebih enak untuk ngetesnya. Oke 1705 kos. Oke kebuka teman-teman, kita terangkan dulu ya. Nah ini seperti yang teman-teman lihat ya, sangat nyaman sekali untuk kaca touchscreen-nya ya. Tuh seperti yang terlihat, dari huruf-hurufnya juga enak ya. Nah, ini sampah-sampahnya juga harus dibuang ya. Mantap teman-teman. Jempolnya 2 itu artinya jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya maksudnya. Nah ini teman-teman, yang seperti saya bilang ya, saya nggak cabut lagi untuk fleksibel LCD-nya ya. Itu saya langsung lem aja di posisi LCD ya. Itu di agak tebalan juga nggak apa-apa. Nah di ujung-ujung LCD-nya itu di lem aja teman-teman untuk penguatan ya. Nah ini yang sering saya kerjakan ya. Trik ini saya pakai udah beberapa tahun ini teman-teman ya, semenjak ada Android saya pakai trik ini, dan alhamdulillah belum pernah ada yang komplain ya untuk masalah pemasangan LCD. Tapi kalau dulu sebelum saya pakai trik ini ya, dites, saya cabut lagi baru saya lem ya, baru saya pasang lagi fleksibel, itu ada aja kendalanya teman-teman. Ada ya blank, ada blur, ada garis-garis atau lompat-lompat ya. Nah dari pengalaman itu saya memutuskan bahwasanya apabila LCD dites bagus, itu saya nggak cabut lagi teman-teman, langsung saya lem LCD-nya, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala ya. Nah ini posisi sudah kering teman-teman ya, udah setengah jam tadi saya diamkan dan sudah kering. Ini langsung saya pasangkan backdoornya ya. Nah sebelumnya pasangkan dulu fleksibel on off nya, dipas-pasin dulu aja ya. Nah untuk pemasangan ini tahap-tahapan terakhir ya, justru di tahap-tahapan terakhir ini yang berhati-hati ya teman-teman ya. Nah untuk pemasangan backdoornya sendiri, tekan di ujung-ujung tulang LCD ya teman-teman ya, jangan di posisi LCD nya, karena ini LCD nya sangat-sangat tipis ya teman-teman, dan sangat mahal ya. Jangan sampai nanti hanya gara-gara kita masang ini malah kita ganti LCD ya, amit-amit cabang bayi ya. Ya seperti yang terlihat teman-teman, tekan di ujung-ujung tulang LCD ya. Oke ini sudah rapi ya, kita pasangkan kembali, tutup kameranya dan dipasangkan bautnya semua. Selanjutnya baru pasang tutup backdoornya ya, dan selanjutnya terakhir kita pasangkan SIM tray atau kartunya teman-teman ya. Nah ini prosesnya agak panjang karena tidak saya potong-potong ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa melihat proses dari awal sampai akhir ya teman-teman, agar tidak terjadi malpraktek ya bahasanya. Karena handphone ini LCD-nya bisa dikatakan rada-rada lumayan ya, bisa beli HP second ya untuk beli LCD-nya sendiri. Nah kebetulan yang punya juga beli LCD cukup bagus ya, ini jenisnya OC original China ya, artinya untuk
kualitas juga sangat bagus ya teman-teman. Oke, ini saya sedangkan masangkan bautnya teman-teman ya. Ini bautnya cukup banyak juga ya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ini trik juga teman-teman ya, saat orang ganti LCD kita nggak usah terburu-buru ya teman-teman ya. Walaupun mereka tinggal ataupun mereka tungguin posisi kita masang, kita nggak usah terburu-buru, karena prinsipnya mereka menunggu ya, dan kita kerjakan gitu loh. Jadi bukan menunggu kita gak kerjakan. Jadi kalau kita kerjakan, dia yang pemiliknya menunggu, wah itu nggak usah terburu-buru, karena prinsipnya mereka menunggu dan kita kerjakan gitu loh teman-teman. Ada sebagian orang saat ditungguin malah grogi. Nah itu salah ya. Seharusnya saat mereka tunggu, nah itu kita tunjukkan kinerja kita untuk masang LCD ini teman-teman ya. Nah ini sudah tahapan akhir teman-teman ya. Nah untuk pemasangan tutup backdoornya ini dikasih lem ya, dilem karet sedikit ya agar lebih rekat, karena tadi kan sudah dibuka, otomatis dia tidak rekat lagi ya, harus dibantu dengan lem ya teman-teman. Untuk lemnya sendiri nggak usah terlalu tebal teman ya, cukup dibalurkan aja seadanya, karena ini hanya tutup ya. Nah selanjutnya kita karetin agar tutup belakangnya rapat ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, hasilnya cukup bagus. LCD-nya lebih presisi ya, atau lebih rata ya, sama seperti originalnya ya. Untuk LCD sekarang saya bisa bilang kualitasnya kurang bagus ya teman-teman ya. Tapi ada juga yang di tipe-tipe tertentu seperti tipe HP Oppo ini ya, Oppo A92 ini bisa dikatakan LCD-nya lebih presisi ya teman-teman, cukup rata dan masangnya juga lebih nyaman ya teman-teman ya. Oke, ini proses sudah selesai ya teman-teman ya. Tinggal kita tunggu pengeringan akhir ya. Nanti pengeringan akhir baru kita buka plastiknya, baru kita serahkan kepada pemiliknya. Nah ada juga kalau kebiasaan saya teman-teman, kalau sudah rapi begini, kadang-kadang saya setelah cabut plastik pengaman LCD itu saya bersihkan pinggir-pinggirnya kayak minyak kayu putih ya teman-teman ya, agar lebih rapi lagi. Nah ini proses setelah selesai ya teman-teman, artinya udah bisa diserahkan kepada pemiliknya ya. Oke, loading teman-teman, wallpapernya keren ya. Ini sepertinya yang punya anak muda ini ya. Ini handphone gaming, sangat-sangat bagus LCD-nya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah tahapan terakhir ya, hati sudah beres, sudah nyaman sekali, LCD-nya sudah dipasang. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support ya. Untuk teman-teman yang baru silakan subscribe, dan teman-teman lama saya ucapkan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Selamat sore.